Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan itu sungguh hadir. Kami percaya Tuhan itu memperkenankan setiap kami juga hadir di tempat ini. Untuk kami itu boleh beribadah, boleh merasakan hadirat Tuhan yang nyata. Meskipun seringkali dalam kondisi kesulitan kami sulit merasakan hadirat Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan itu sungguh hadir. Karena itu Bapa, pada hari ini kehadiran kami ini izinkan kami untuk sekali lagi mendengar suara-Mu. Izinkan kami untuk dibentuk, izinkan kami untuk boleh dikuatkan melalui suara-Mu, melalui firman-Mu. Karena itu berkati baik hamba-Mu yang membicarakan firman Tuhan, maupun setiap kami yang akan mendengar dan menerima firman Tuhan. Kiranya kami boleh punya hati seorang murid yang betul-betul menerima itu dengan peka, menggumulkannya, memikirkannya, dan terutama menghidupinya. Dan juga berkati setiap kami sekali lagi untuk waktu ke depan, agar kami boleh dimampukan untuk mengerti, dan dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Hari ini saya mengangkat satu tema, yaitu I have heard my people cry, atau Tuhan itu telah mendengar seruan atau teriakan, tangisan dari umatnya. Bapak Ibu, saya percaya kita sebagai orang Kristen, kita tidak lepas dari yang namanya masalah. Bahkan seringkali ketika kita itu diizinkan Tuhan menghadapi tantangan dan masalah, seringkali beberapa dari kita meskipun Kristen, kadang-kadang kita merasa Tuhan itu tidak peduli. Kadang-kadang kita merasa Tuhan itu diam, kadang-kadang merasa Tuhan itu seolah-olah tidak hadir untuk menolong kita. Karena itu kita sering mendengar bahkan beberapa, mau dia orang Kristen atau bukan, kadang-kadang yang menyedihkan beberapa orang kita melihat di berita, kita mendengar dari orang-orang di sekitar kita, bahwa orang-orang itu kemudian memilih untuk menyerah dalam hidupnya, menyerah untuk menghadapi tantangan. Karena dia merasa Tuhan itu tidak peduli, Tuhan tidak mendengar dia. Padahal di dalam Alkitab jelas dituliskan I have heard my people cry. Dan bagian ini saya akan bacakan untuk kita kemudian melihat bagaimana Tuhan itu menyatakan dirinya sekali lagi, dia adalah Tuhan yang mendengar. Dia telah mendengar, dia peduli pada setiap kita. Karena itu saya harap khotbah hari ini untuk menguatkan setiap kita juga, terutama kita yang mungkin sedang ditimpa masalah, agar kita itu bisa sekali lagi dikuatkan. Tuhan peduli dengan setiap kita. Saya akan bacakan dari Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri, lalu ia melihat. Dan tampaklah semak duri itu menyala, terbakar api tetapi tidak dimakan api, tidak habis dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak berduri itu, katanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Demikian pembahasan firman Tuhan. Saudara-saudara, jika kita melihat di dalam bagian ini, Tuhan sekali lagi justru menekankan kepada umatnya yang berteriak. Di dalam pasal 2 ayat-ayat yang terakhir itu dikatakan, umat Tuhan yang diperbudak di Mesir itu berteriak kepada Tuhan, dan teriakan mereka itu sekarang terdengar oleh telinga Tuhan. Karena itu ditekankan di dalam pasal 3 yang baru kita baca, bahwa Tuhan itu mengatakan, aku telah mendengar tangisan, teriakan, seruan dari umatku. Nah itu fokusnya ada di dalam ayat yang ke-7,
Di mana Tuhan itu ditekankan, aku telah memperhatikan. Bukan cuma memperhatikan, tapi memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku. Tuhan kita itu Tuhan yang memperhatikan kita dengan sungguh. Bukan cuma itu, dia mendengar teriakan kita, seruan kita. Bahkan dikatakan, aku tahu penderitaan kita. Penderitaan setiap kita, Tuhan itu tahu. Jadi ketika kita itu menjumpai hidup kita itu di tengah masalah, jangan buru-buru kita itu menyerah kepada hidup kita yang penuh masalah itu. Tapi mari kita itu melihat bagaimana Tuhan di dalam bagian ini dinyatakan sebagai Tuhan yang mendengar seruan umatnya. Karena itu kita akan melihat di dalam Keluaran bagaimana Keluaran ini menuliskan tentang Tuhan yang peduli itu. Tuhan yang mendengar teriakan setiap kita yang menderita itu. Karena itu di dalam bagian pertama dibuka, adapun Musa ia biasa menggembalakan kambing domba. Kita tahu di dalam pasal sebelumnya Musa itu dididik di bawah pendidikan Mesir. Dia diambil oleh putri Firaun. Dia tidak terbiasa menjadi penggembala kambing domba. Tapi sekarang dikatakan dia itu sudah biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Karena kita tahu dia melarikan diri setelah membunuh orang Mesir karena ingin membela bangsanya, tapi ditolak oleh bangsanya. Dia pergi menjauh dan di situ kemudian dia sekarang menjadi penggembala. Dan dituliskan ia biasa menggembalakan kambing domba. Tapi yang aneh, orang yang biasa menggembalakan kambing domba sekarang menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun. Orang kalau biasa menggembalakan kambing domba tahu harusnya digembalakan itu di sekitar rumahnya, jangan jauh-jauh dan carinya tuh padang rumput bukan padang gurun. Tapi di dalam bagian ini dikatakan dia biasa menggembalakan tapi membawa jauh sampai ke gunung Allah yakni Gunung Horeb. Berarti Musa itu kemungkinan besar dia melihat satu penglihatan yang membuat dia itu tertarik. Lalu dia itu kepingin menghampiri penglihatan yang luar biasa itu. Yaitu yang dia lihat dari kejauhan. Yaitu yang dia lihat di Gunung Horeb. Dan penglihatan itu dikatakan di ayat berikutnya. Lalu malaikat Tuhan itu menampakkan diri kepadanya. Di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu terbakar. Semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Saudara-saudara, bagian ini menarik sekali kalau kita melihat Tuhan itu biasanya memilih untuk menampakkan dirinya itu tidak sembarangan. Meskipun di dalam kitab Keluaran seringkali Tuhan itu menampakkan diri memang dalam bentuk nyala api. Dalam bentuk api seringkali dikatakan tiang api, tiang awan. Tapi Tuhan tidak pernah memilih itu acak sembarangan. Karena dia pengen api, dia ambil api. Besok kepingin angin, ambil angin. Tuhan selalu memilih menampilkan dirinya, menyatakan dirinya ada sesuatu yang dia ingin tampilkan. Agar kita mengerti. Saya kasih contoh. Tuhan waktu memberikan Roh Kudus. Roh Kudus itu turun di hari Pentakosta dalam bentuk lidah, nyala api menyerupai lidah api. Dan ketika Roh Kudus itu turun, disitulah sebagai simbol orang-orang Kristen yang berkumpul saat itu, yang disentuh oleh lidah api, mirip seperti Yesaya yang mulutnya najis, tapi disentuhkan bara api itu, sekarang mulutnya dipakai untuk memberitakan firman Tuhan. Sekarang lidah itu disucikan, dikuduskan, disentuh oleh bara api, dan lidah itu sekarang dipakai untuk menyampaikan kesaksian tentang kebangkitan Kristus. Karena itu lidah yang menyerupai nyala api itu seperti lidah. Dan di dalam bagian ini semak belukar yang terbakar. Tapi tidak habis terbakar. Tidak hangus. Atau di dalam bahasa Inggrisnya itu burning but not consumed. Terbakar, menyala tapi tidak hancur. Bagian ini Tuhan pilih untuk mengingatkan bagi setiap kita. Setiap kita umat Tuhan yang sedang berteriak, diperbudak, merasa Tuhan tidak peduli. Kita harus ingat, setiap kita yang di dalam Tuhan, kita boleh dibakar, tapi kita tidak mungkin habis, hancur, hangus. Itulah orang Kristen. Orang Kristen boleh dibakar, tapi kita harusnya tidak bisa hancur. Kita burning but not consumed. Tapi beberapa banyak orang melayani Tuhan, lalu merasa dibakar,
lalu mengatakan saya burn out. Karena itu dia merasa burning lalu out. Dia pelayanan burning lalu dia marah out. Hamba Tuhan burning lalu out. Pelayan Tuhan burning lalu out dari kemajelisan, dari kepengurusan. Karena kita merasa burn out, kita lupa. Kita umat Tuhan burning but not consume. Silakan bakar saya tidak akan keluar. Silakan bakar saya tidak akan hancur. Silakan bakar saya tetap akan melayani sampai akhir. Bukankah harusnya itu kebanggaan kita orang Kristen? Tuhan itu menampilkan dirinya dengan semak belukar yang terbakar. Agar kita semua tahu, setiap kita umat Tuhan, ketika kita diizinkan dibakar oleh penderitaan, kita boleh dibakar. Silakan bakar. Tapi saya tidak mungkin hancur. Karena ada Tuhan. Saya tidak mungkin kalah. Saya tidak mungkin menyerah terhadap kehidupan yang penuh penderitaan ini. Karena penderitaan silakan bakar. Tapi saya tidak akan consume. Saya tidak mungkin hancur. Karena saya umat Tuhan. Bapak Ibu, berapa banyak dari kita yang ingat. Ketika kita itu susah. Kita boleh dibakar. Kita diizinkan menerima pembakaran itu. Tapi pembakaran tidak mungkin menghancurkan kita. Karena ada makna yang kedua. Yang lebih pas dari keseluruhan kitab Keluaran ini. Bahwa kenapa dibakar kemudian tidak hancur. Karena ada Tuhan yang mengendalikan seluruh ciptaan itu. Bapak Ibu, kalau kita melihat ini pembukaan Tuhan itu memanggil Musa. Sesaat lagi Musa akan diutus melakukan pekerjaan besar. Di mana pekerjaan itu banyak hal yang tidak alami akan dihadapi oleh Musa. Kita melihat di dalam tulah. Tidak ada yang namanya air dipukul bisa keluar darah. Saya dipukul bisa berdarah. Manusia disayat bisa keluar darah. Air dipukul tidak mungkin secara alami akan berdarah. Tapi ketika Musa itu disuruh menancapkan tongkatnya itu ke air itu berubah menjadi darah. Air itu mengeluarkan darah. Tidak alami. Sesuatu yang tidak alami terjadi. Dan tidak mungkin yang namanya katak itu menyerang perkotaan atau menyerang orang. Katak itu menyerang tanaman. Dia tuh berbicara membuat berisik. Dia menyerang tanaman dan diserang oleh ular. Tapi tidak akan dia menyerang manusia. Begitu banyak menyerbu kota Mesir. Sama juga. Tidak mungkin dalam satu malam semua anak sulung bisa mati. Kecuali yang mengoleskan darah anak domba di ambang pintunya. Dengan dicucukkan oleh hisop. Lalu dioleskan di ambang pintunya. Dan itu mengingatkan kita ketika nanti berapa tahun sesudahnya. Ada seorang anak domba yang disalib. Yang kemudian mengucurkan darahnya. Dan dia mengatakan aku haus. Disitulah dicucukkan hisop. Lalu dicelupkan ke anggur. Diberikan minum untuk Yesus. Bukankah harusnya itu mengingatkan mereka. Anak domba ini yang akan membebaskan. Tapi tidak mungkin dalam satu malam. Semua anak sulung bisa mati dalam satu malam. Kecuali yang dioleskan oleh darah anak domba. Tidak alami. Seperti juga halnya. Bagaimana mungkin yang namanya laut. Bisa membelah membentuk dinding laut. Tengahnya kering. Orang Mesir mengejar, lalu orang Israel itu bisa melewati laut. Laut itu terbelah, membuat dinding laut. Tidak alami. Gak mungkin itu terjadi. Dan sama halnya, gak mungkin yang namanya semak belukar dibakar tidak langsung hangus. Semak belukar itu ketika dibakar pasti langsung hancur. Pasti langsung hangut. Pasti langsung bergemecik, lalu habis, hilang. Menjadi abu. Tapi di sini Tuhan mendemonstrasikan semak belukar itu terbakar. Harusnya hangus, tapi tidak hangus karena ada Tuhan yang menghalanginya, menjaganya, menundanya sehingga tidak hangus meskipun terbakar. Bapak Ibu, ketika kita susah, menderita, kita boleh dibakar. Tapi kita tidak akan hancur. Karena ada tundaan dari Tuhan. Tangan Tuhan yang menunda itu semua. Sehingga saya boleh dibakar. Tapi saya tidak mungkin hancur.
Ada tangan Tuhan yang menudungi saya, melindungi saya. Sehingga yang alami harusnya saya hancur. Tapi saya tidak hancur karena ada Tuhan. Itu kebanggaan kita. Jadi jangan buru-buru menyerah terhadap kondisi kita, kesulitan kita, lalu kesehatan mental kita terganggu. Tapi mulai kita lihat Tuhan itu Tuhan yang mendengar teriakan kita. Dia menunda itu semua. Dia menudungi dengan tangannya. Sehingga kita boleh dibakar. Tapi kita tidak akan hancur. Kita tidak akan habis. Kita tidak mungkin bisa hancur. Sama seperti Daniel. Di dalam kitab Daniel itu Sadrak, Mesak, Abednego direbus. Tapi dia tidak hangus terbakar. Burning but not consumed. Sama seperti di dalam Yesaya 43. Dikatakan karena kita semua berbuat dosa. Kita akan dihancurkan, dihanguskan, dibakar sampai hancur. Tapi justru anugerah Tuhan yang akan mengizinkan meskipun kita lewat api, kita tidak akan terbakar hancur. Lewat lautan, kita tidak akan hanyut oleh aliran itu. Karena ada tangan Tuhan yang peduli kepada kita. Karena itu di dalam bagian berikutnya Tuhan itu menyatakan siapa dirinya. Burning but not consumed, karena Musa itu dikatakan, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Yang tidak alami ini kok bisa terbakar tapi tidak hangus. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa. Musa itu sadar ini panggilan Allah. Dia menjawab, ya Allah. Nah, tapi berikutnya ini yang menarik. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana kakimu berdiri itu adalah tanah yang kudus. Saudara-saudara, bagian ini Tuhan itu justru bukan Musa itu disuruh mari datang. Tapi justru dibilang jangan datang dekat-dekat. Tanggalkan kasutmu. Justru tidak boleh datang dekat-dekat. Jangan sembarangan datang dekat-dekat. Tanggalkan kasutmu. Karena tempat kamu berdiri itu tempat yang kudus. Bukan sembarangan. Tuhan itu menyatakan di dalam bagian awal ini. Allah kita adalah Allah yang kudus. Allah yang tidak pernah bisa dipermainkan. Dia tidak mengizinkan Musa itu datang dekat-dekat. Bukan Musa silakan mendekat. Bukan. Jangan datang dekat-dekat. Tapi tanggalkan kasutmu. Tanggalkan kasut itu satu bentuk gestur atau sikap tubuh menunjukkan kita itu sopan, hormat. Sama seperti sekarang kalau kita bertamu ke rumah orang, nah biasa kita tuh copot sepatu, sandal. Kalau enggak, masa kita langsung masuk dengan kaki yang kotor, sepatu kita masuk dianggap kurang sopan. Bahkan beberapa agama, beberapa kebudayaan, kalau ibadah itu sepatu sandalnya ditaruh keluar. Dia masuk itu dengan menunjukkan gestur, saya lepas, saya masuk, saya menghormati Tuhan. Karena tempat di mana saya berdiri itu kudus. Bapak Ibu, sadarkah kita itu menghadap Allah dan Allah kita itu kudus. Tapi berapa banyak kita itu serius. Anak muda itu pernah tanya sama saya, kok boleh enggak kalau kita jadi WL pakai kaos sama celana jeans? Menurut Koko gimana? Saya jawab boleh. Kalau kamu anggap itu layak, boleh. Tapi saya tanya, menurutmu itu layak atau enggak? Kalau kamu menganggap itu layak, lakukan. Boleh. Kalau kamu tahu itu enggak layak, jangan. Lalu dia tanya, kalau gitu tahu layak atau enggak gimana? Nanti kan beda-beda, menurut ini layak, menurut itu enggak layak. Gampang. Kalau misal sekarang ini kan baru presiden yang baru terpilih. Nah lalu kamu tiba-tiba diundang ke peresmian dia terpilih. Kamu pakai kaos sama jeans enggak? Oh ya enggak kok, itu kan lain. Saya diundang ketemu presiden, enggak sembarangan. Kenapa sama Tuhan kamu sembarangan? Kalau kamu tahu kamu mau bertemu presiden, oh enggak boleh dong masa pakai kaos sama jeans, enggak layak. Tapi kenapa kamu sama Tuhan? Oh Tuhan baik kok. Nanti dia akan ampuni kita. Jadi boleh sembarangan. Lupa Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Bapak Ibu sebenarnya kalau khotbah itu pakai jas itu kurang enak. Jas apalagi zaman sekarang itu jasnya slim fit sampai yang khotbah kejepit. Kita tuh mau gerak itu susah. Makanya beberapa pengkhotbah itu suka kalau khotbah itu tengah-tengah khotbah dibuka jasnya. Yang membuat saya suka pakai jas cuma satu, enggak kedinginan.
Karena kadang-kadang tuh disemprot langsung di depan. Biar kita tuh habis khotbah langsung mati kena anginnya gitu kan. Langsung masuk angin. Jadi kadang-kadang kita pakai jas itu biar enggak gampang masuk angin. Tapi khotbah itu enggak enak sebenarnya pakai jas. Tapi kenapa saya harus pakai? Karena saya harus tampil layak di hadapan Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu tanya sama istri saya. Bahkan kadang-kadang saya tuh sebelum khotbah. Saya cukur rambut dulu. Biar apa? Biar jangan tampil kayak orang asal. Kayak orang bangun tidur. Setidaknya harus tampil layak. Sudah muka jelek enggak mau tampil layak. Itu kurang ajar namanya. Karena kita harus sadar Tuhan kita tuh Tuhan yang kudus. Enggak boleh dipermainkan. Kita bisa hadir. Itu karena dia yang mengizinkan. Bukan karena dia kurang kudus. Dia bilang jangan dekat-dekat. Tanggalkan kasutmu. Tapi Tuhan yang kudus ini. Dia menyatakan dirinya. Akulah Allah Abraham. Allah Ishak. Allah Yakub. Saudara-saudara, bagian ini bukan berarti dia Allah eksklusif untuk 3 orang ini. Tapi kalau 3 nama ini disebut, itu berarti mengingatkan dia adalah Allah yang setia dengan janjinya. Dia adalah Allah perjanjian. Kita tahu dia berjanji kepada Abraham, keluar, aku akan menjadikan kamu bangsa besar. Seperti bintang di langit, pasir. Kamu akan punya keturunan itu begitu banyak, bangsa yang besar. Tapi Abraham pilih istri mandul. Bagaimana bisa? 1 anak aja tidak punya. Jadi keturunannya begitu banyak. Bagaimana mungkin? Tapi Tuhan setia pada janjinya. Dia membangkitkan kandungan Sarah. Dan Sarah punya anak bernama Ishak. Dan Ishak ini niru jejak papanya. Cari istri mandul juga, cari perkara. Ini kan pasangan 3 ini pinter sekali cari istri mandul. Nah Ishak punya istri mandul lagi. Wah tapi Tuhan bangkitkan kandungannya lagi. Lalu dia punya anak Esau dan Yakub. Dan kalau kita lihat karena Tuhan setia pada janjinya. Yakub juga sama. Istri yang dia kasihi mandul. Yang satunya ini cecenya yang tidak mandul. Oh cecenya punya anak. Oh yang dikasihi ditindas. Kasih mbaknya. Gak tahu, gak mau tak kalah. Kasih mbaknya juga. Pertandingan punya anak. Akhirnya yang satu dibangkitkan kandungannya. Dan yang satu ini bisa punya anak. Dan menjadi anak yang favorit, dikasihi. Salah satunya Yusuf. Dan kalau kita lihat, coba lihat. 3 orang selalu cari istri mandul, cari perkara namanya. Tapi Tuhan tetap setia, dibangkitkan. Sampai yang terakhir, punya istri mandul lagi. Dibangkitkan sampai punya 12 anak. Dan menjadi 12 suku Israel. Bangsa yang besar. Hanya karena 3 orang ini. Tapi bagian ini mengingatkan satu. Karena Tuhan setia pada janjinya. Kamu mau cari istri mandul, cari perkara, saya tetap setia. Kasih keturunan seperti yang dijanjikan. Jadi bagian ini sebenarnya Tuhan itu ingin menunjukkan. Dia Allah yang peduli dengan kita. Dia Allah yang dikatakan aku itu. Meskipun kamu terus melanggar janji. Melanggar kekudusanku. Tapi dia setia pada janjinya. Karena itu aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar mereka. Dan aku tahu penderitaan mereka. Bahkan dikatakan aku akan turun melepaskan mereka. Menuntun mereka keluar. Tuhan kita bukan cuma Allah yang kudus. Allah yang setia. Tapi kesetiaan itu membuat dia tuh peduli dengan kita. Dia Allah yang peduli. Dia Allah bahkan yang dikatakan mendengar teriakan kita. Tuhan yang tidak harusnya dengar, dia dengar. Karena itu Bapak Ibu kalau kita diizinkan menerima pembakaran oleh penderitaan kita. Jangan takut. Pembakaran itu tidak akan menghanguskan kita, menghancurkan kita. Karena Tuhanku yang kudus itu. Dia setia pada janjinya. Dan dia mendengar teriakanku. Aku telah memperhatikan dengan sungguh. Mendengar seruan. Dan aku tahu penderitaanmu. Dan disitulah mengatakan aku telah turun. Dan dia turun untuk apa? Melepaskan dan menuntun kita keluar dari penderitaan. Dari pembakaran itu. Apalagi yang kurang? Bukankah harusnya yang kita lakukan? Tunggu. Tuhan itu mewujudkan karyanya. Tunggu. Tuhan itu peduli bukan tidak peduli. Saya boleh dibakar. Tidak akan hangus. Karena Tuhanku telah turun. Dia peduli. Dia telah turun.
Dia akan menuntun dan melepaskan aku dari penderitaanku. Nah, ini yang dikatakan di dalam bagian berikutnya. Allah itu peduli. Allah itu Allah yang mendengar teriakan kita. Dia memperhatikan kita, mendengar seruan kita, dan mengetahui penderitaan kita. Bahkan dia turun untuk melepaskan dan menuntun kita. Nah, tapi apa yang kemudian dia lakukan ketika turun itu? Allah kita tuh menunjukkan dirinya itu mendengar teriakan kita. Tapi kemudian dilanjutkan. Sekarang seruan orang Israel yang aku dengar, yang aku tahu itu, aku perhatikan itu telah sampai kepadaku. Dan telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Aku tahu, aku peduli. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Saudara-saudara, bukankah ini aneh? Aku akan turun. Jadi sekarang pergilah. Itu mirip seperti kita seringkali kalau diminta pelayanan seperti itu, bukan? Ini aku, utus dia. Ini aku, dia aja yang jadi majelis. Ini aku, dia aja yang jadi WL. Ini aku, utus orang lain. Apakah Tuhan kita orang seperti itu? Ini aku, utus Musa. Musa, kamu yang pergi. Aku akan turun membebaskan mereka. Ayo kamu pergi, bebaskan mereka. Aneh bukan? Bukankah ini sesuatu yang seolah-olah kontradiksi? Tapi Bapak Ibu, ini justru cara Tuhan kalau kita perhatikan di dalam Alkitab. Tuhan bisa lakukan sendiri. Seperti dia itu muncul dalam bentuk tiang api untuk memimpin bangsanya. Tapi dia seringkali justru menyisakan ruang untuk kita itu dipakai menjadi alatnya. Perpanjangan tangannya. Tuhan ingin mengerjakan melalui kita. Karena itu ketika Tuhan bilang aku akan turun. Melepaskan mereka, menuntun mereka. Lewat siapa? Kamu Musa. Pergi. Aku akan melepaskan bangsaku melalui kamu. Kamu perpanjangan tanganku. Karena itu go, I am sending you. Pergi. Aku mengutus kamu. Musa dipakai menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Seperti kita dipakai menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Saudara-saudara, jika kita lihat di dalam pasal berikutnya Musa menolak. Musa yang sudah mulai minder itu mulai mengatakan aku tidak fasih bicara, aku gini-gini sampai Tuhan gregetan. Lalu bilang itu kasih Harun. Harun akan jadi juru bicaramu. Tapi di dalam pasal 4 bagian terakhir nanti dikatakan. Tuh lihat aku kasih Harun. Harun akan menjadi juru bicaramu. Tapi nanti kamu akan menjadi seperti Allah bagi dia. Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam pelayanan, di dalam Keluaran, kita hampir tidak bisa membedakan mana yang dilakukan Musa, mana yang dilakukan Allah. Yang membelah air laut kita tahu Allah. Tapi yang diceritakan yang belah itu Musa. Yang lakukan Musa atau Allah? Yang lakukan adalah Allah melalui Musa. Yang lakukan semuanya sampai kita sulit membedakan mana yang dilakukan Musa, mana yang dilakukan Allah. Tapi kita mudah membedakan mana yang dilakukan Harun, mana yang dilakukan Allah. Kita mudah membedakan mana yang dilakukan Miriam, mana yang dilakukan Allah. Tapi kita sulit membedakan mana yang dilakukan Musa, mana yang dilakukan Allah. Karena semua yang Musa lakukan sama seperti yang Paulus juga katakan. Aku tidak akan mengatakan yang tidak dikatakan Tuhan. Aku tidak akan melakukan yang tidak diperintahkan Tuhan. Semua yang aku lakukan itu perpanjangan tangan Tuhan. Karena Tuhan mau memakai aku. Bapak Ibu, ternyata cara Tuhan peduli. Menunjukkan kepeduliannya adalah dengan mengirim kita. Yang juga sama-sama kadang diizinkan susah. Karena itu mari kita sadar. Kita itu perpanjangan tangan Tuhan. Kalau kita melihat ada teman di sekitar kita yang butuh bantuan, hiburan. Jangan tunggu dia menyerah sama hidup. Lalu mengakhiri hidupnya. Jangkau, kuatkan, beri sedikit waktu, sadar, go, I am sending you. Tuhan mengirim kita. Kita yang diizinkan dibakar tapi tidak bisa hangus. Karena itu kita bisa pergi, diutus menghadapi orang yang juga sama-sama dibakar untuk menyadarkan kamu boleh dibakar, tapi kamu tidak akan hangus. Karena Tuhan mendengar teriakanmu. Mari kita sama-sama mau pergi diutus Tuhan. Bapak Ibu, saya dulu juga sama. Saya merasa Tuhan itu tidak mendengar teriakan saya. Ketika saya diizinkan masa lalu saya itu begitu sulit.
Saya sudah doa dengan tata cara agama saya. Doa setiap hari dengan tata cara yang ketat untuk mama saya sembuh. Tapi mama saya meninggal, bukan sembuh. Dan saya putus asa sekali. Saya menyerah dengan kehidupan. Bahkan berkali-kali saya itu mencoba bunuh diri. Saya membenci Tuhan. Saya jadi ateis. Dan saat itu saya merasakan tidak ada satupun orang Kristen yang datang pada saya. Tidak ada satupun orang Kristen yang datang menghibur saya. Yang ada cuma satu orang yang ke gereja aja tidak pernah. Orang Kristen yang jarang ke gereja tidak pernah. Tapi Tuhan utus untuk datang kepada saya cuma ngomong satu hal. Kalau kamu bunuh diri, kamu akan terpisah selamanya dengan mamamu. Saya mulai mikir terpisah bentar aja udah stres. Udah depresi. Sayangnya waktu itu belum jadi jemaat Pluit. Ada seminar depresi jadi belum bisa ikut. Saya depresi tapi tidak ada yang bikin seminar. Langsung saya mengatakan satu hal. Sekarang aja udah depresi. Baru terpisah sebentar. Terpisah selamanya itu seperti apa? Saya merasa Tuhan tidak peduli. Tapi saya tidak berani lagi bunuh diri. Saya cuma bisa membenci Tuhan. Membenci hidup. Menyerah dengan hidup. Menjalani hidup saya seenaknya. Karena saya merasa saya dibakar dan saya sedang habis. Tidak pernah ada orang datang kepada saya mengatakan kamu dibakar tapi tidak akan hancur. Karena Tuhan mendengar kamu. Sampai suatu saat saya pindah ke Jakarta tahun 2002. Saya ke gereja. Dan di satu gereja itu tiba-tiba dibilang, Freddy kamu mau gak jadi pengurus? Pengurus bagian apa? Pemerhati. Saya maki itu pembina saya. Pembina pemuda itu. Dia pernah datang ke sini seminar namanya Yadi S5. Kepinteran itu orang S5 sampai. Saya S3 aja tidak lulus, dia S5. Dan dia tuh bilang kamu jadi pemerhati. Saya bilang tidak mau, keterlaluan kamu. Saya dulu susah, sahabat datang. Tidak ada orang Kristen datang. Kenapa sekarang saya begitu tidak jadi mati? Balik ke gereja, kamu suruh jadi pemerhati. Bapak Ibu, pemerhati itu kan bahasa Yunaninya itu kepo. Jadi orang kepo itu kan tidak enak. Kita tuh kepoin orang terus itu ganggu sebenarnya. Saya itu dulu tidak pernah ada orang perhatikan saya. Saya sekarang suruh kepo perhatiin orang lain, pemuda yang lain. Hak apa? Saya susah kamu tidak pernah datang. Sekarang kamu susah minta saya datang. Keterlaluan. Saya marahin pembina saya. Lalu dia bilang jangan marah-marah dulu. Gumulin dulu, malam doain dulu, besok baru jawab. Tetap jawabannya no. Keterlaluan. Tapi malam itu saya doa. Saya nangis di hadapan Tuhan. Kamu keterlaluan. Waktu saya susah kamu tidak pernah datang. Kamu tidak pernah utus. Sekarang begitu saya sudah tidak jadi benci kamu. Kamu suruh saya jadi pemerhati. Kamu keterlaluan. Kamu Tuhan yang too much. Terlalu banyak menuntut. Tapi di dalam hati tiba-tiba ada yang bicara. Bukan keterlaluan. Tapi Tuhan tahu. Kamu pernah susah. Kamu yang paling tahu kepingin orang seperti apa yang datang. Kamu bisa datang meskipun tidak pernah ada orang datang. Kamu yang paling tahu konsep itu. Kamu yang harusnya mulai pergi. Go, I am sending you. Kamu yang mulai bicarain kepada orang lain. Kamu bilang dulu kamu dibakar hangus, buktinya masih hidup. Mana hangus? Kamu burning but not consumed. Karena sebetulnya aku perhatiin kamu. Dan sekarang pergi. Kamu yang paling tahu waktu susah pengen orang lain seperti apa menghibur. Pergi hibur dengan yang kamu inginin itu. Bapak Ibu kadang-kadang kita yang diizinkan susah. Bukankah itu pelatihan buat kita? Sama seperti Musa. Dia diizinkan itu melanglang buana sampai jadi penggembala. Susah putar-putar. Nggak enak. Tapi Tuhan persiapkan dia untuk jadi gembala umatnya. Kesulitan itu membakar dia tapi tidak hangus. Karena Tuhan mau pakai dia. Dan sekarang setelah dia membiasakan diri. Sudah terbiasa menggembalakan kambing domba. Tuhan bicara, go, I am sending you. Gembalain yang benar. Yaitu umatku. Bukan gembala, kambing domba, gembala umat Tuhan. Kalau kita diizinkan susah, ingat kita boleh dibakar, kita tidak akan hangus. Karena ada Tuhan. Dan ingat kadang-kadang itu semua diizinkan Tuhan untuk melatih kita.
agar kita bisa diutus pergi menghibur orang lain yang juga susah. Katakan pada mereka, jangan menyerah sama hidup. Hidupmu masih layak dihidupi. Jangan menyerah, karena Tuhan menebus mendengar kamu dan menjadikan kamu berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu, tema ini nanti kita akan bahas lebih lanjut di doa Rabu, bukan promosi tapi menghimbau. Jadi kita nanti akan bahas di dalam doa Rabu, kita itu berharga di mata Allah. Tapi kita setidaknya diingatkan, setiap kita dianggap berharga di mata Allah. Jangan kita menganggap diri kita tidak berharga. Mengakhiri hidup kita, katakan itu pada orang lain. Tuhanmu mendengar dan menjadikan kamu berharga di matanya. Jangan menyerah. Kamu terbakar, jangan hangus. Karena ada Tuhan. Dan kalau semua ini kamu lewati, pergi. Kuatkan orang lain lagi. Bapak Ibu terlalu lelah melihat orang Kristen mengakhiri hidup, tidak menghargai hidup. Mari kita menghargai hidup karena ada Tuhan yang menciptakannya. Tuhan ingin kita itu tahu, kita dibakar, tidak akan hangus. Pergi, kuatkan orang lain. Karena itu Bapak Ibu, saya ingin tutup sekali lagi. Saya minta tolong dari Stefani untuk membantu kita menyanyikan. Bapak Ibu, kali ini kita bukan menjadikan ini renungan untuk kita diam berdoa. Silakan kalau kita yang tahu lagunya, kita menyanyikan bersama-sama. Kita menyanyikan dengan lembut, kita ikut menyanyi. Tapi saya minta tolong Stefani menyanyikan bagi kita. Ini menjadi lagu, menjadi komitmen kita. Kita boleh dibakar, tapi dia pegang tanganku. Aku tidak akan hangus. Saat imanku rapuh, Kristus pegangku. Saat menggoda maju, Dia akan pegangku. Kekuatanku tak cukup melalui derita hidup, sebab sering dingin cintaku, Dia yang pegangku. Dia yang pegangku, sebab kasih-Nya padaku, Dia akan pegangku. Dia kasihi umat-Nya, Kristus pegangku. Berharga di mata-Nya, Dia akan pegangku. Dia tak biarkan ku pergi, janji-Nya teguh, oleh-Nya ku dibeli, Dia akan pegangku. Dia akan pegangku, Dia akan pegangku, sebab kasih-Nya padaku, Dia akan pegangku. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Buatku Dia disalibkan, Kristus pegangku. Keadilan dipuaskan, Dia akan pegangku. Bangkit kekal dengannya, Dia
datang Tuhanku. Dia akan pegangku, Dia akan pegangku, sebab kasih-Nya padaku. Dia akan pegangku, Dia akan pegangku, Dia akan pegangku, sebab kasih-Nya padaku. Dia akan pegangku. Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan memegang tangan setiap kami. Sehingga kami yang saat ini sedang menangis karena permasalahan hidup kami yang begitu berat. Bahkan kami mungkin sudah tidak lagi bisa mengukur berapa air mata yang sudah kami teteskan di dalam kehidupan ini. Begitu berat. Tapi Bapa, kami diingatkan meskipun kami sedang dibakar, tapi karena Tuhan memegang kami, kami tidak akan hangus, kami tidak akan hancur. Karena Tuhan memegang kami, Tuhan mendengar kami, mendengar teriakan tangisan kami. Karena itu Bapak, kuatkan setiap kami, agar kami boleh melihat tangan Tuhan yang bekerja untuk melepaskan kami, menuntun kami keluar dari setiap masalah kami. Dan ketika kami sudah diizinkan keluar dari masalah, biarkan kami juga mau diutus pergi untuk menguatkan teman-teman kami yang lain, yang juga sama-sama mengalami penderitaan, yang saat ini juga sama-sama menangis, agar kami bisa dengan lantang mengatakan, engkau boleh dibakar, tapi engkau tidak akan hancur. Seperti kami, yang dulu sempat dibakar, tapi kami tidak pernah hancur. Karena ada Tuhan. Asal ada Tuhan di dalam hidupmu, kamu akan dilepaskan, akan dituntun keluar. Bapak, biar akhirnya setiap kami boleh Tuhan pakai, agar punya hidup yang meskipun di tengah kesulitan, tetap bisa diutus keluar seperti Musa, yang mau diutus Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.